mulai aja. Dah rekam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Rada pusing sih Kak. Oh ya, pusing kenapa? Udah mau UTBK iya. Jadi harus saya lebih semangat ya, karena 1 minggu lagi ya. Iya. Oke, jadi kesehatannya juga harus dijaga. Apalagi kan ini panas banget ya kalau siang ya. Panas banget Kak, parah. Kalau malam juga Parah hujan. banget. Betul. Oke, nah kemarin kita udah belajar tata kalimat. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat efektif ya. Iya. Nah, kalimat efektif yang akan kita bagi ini ke pengertian kalimat efektif, kemudian syarat kalimat efektif, contoh kalimat efektif, sama ilmuwan dalam kalimat efektif. Masih ingat ya? Kemarin Masih. tata kalimat masih? Insya Aman Allah. ya? Insya Allah. Kembali lagi ke kalimat efektif. Ada yang tahu nggak di sini kalimat efektif itu apa? Ada yang tahu? Ini temennya yang lain pada gak masuk kenapa? Nggak tahu Kak, kayak izin ujian sekolah. Lagi pada sini sekolah ya. Oke deh nggak apa-apa. Oke, kalimat efektif ada yang tahu nggak? Kalimat yang bagaimana? Kalimat yang Kalimat yang tidak bertele-tele. oke tidak bertele-tele. Terus apa lagi? Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya betul. Penulisannya. Ada lagi? Udah sih Kak, kita aja logis. Nah, logis, oke good ya. Jadi kalimat efektif secara umum itu pengertiannya kalimat yang sesuai kaidah bahasa yang baik Dan benar. benar. Nah, bahasa yang baik dan benar ini harus memenuhi beberapa syarat, ya. Oke. Syarat kalimat efektif yang pertama harus apa? Harus hemat. Oke, berarti kehematan ya. Ya, kehematan. Hemat artinya gimana sih hemat? Enggak boros Kak. Oke. Tidak kehematan. bertele-tele. Ya, hemat berarti kan dia nggak boros. Ya, betul. Oke, tidak boros. Nah, Tidak boros kata. oke, contohnya gimana? Kalau nggak boros kata tuh? Contoh yang boros kata dulu nggak sih Kak? Oh iya boleh. Yang boros kata para ibu-ibu. Oke, para ibu-ibu boros ya? Boros. Kenapa boros? Soalnya kalau udah parah yang mau sama ibu-ibu. Oke, karena ibu-ibu kan sudah jamak ya? Udah nyaman. Ya kan? Para ibu-ibu. Nah ini kan ibu-ibu sudah jamak. Para juga jamak. Nah berarti nggak boleh ada dua jamak di sini. Boleh pakai salah satunya aja berarti. Iya. Tadi gimana kalau pakai salah satu? Para ibu Oke, para ibu atau ibu-ibu. ibu-ibu. Nah ini ya. Jadi tidak ada makna jamak dalam satu kalimat. Dua jamak. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Yang kedua menggunakan kata baku. Kata baku, oke berarti itu apa? Maksud apa? Apa ya Kak? Berarti apa? Ketepatan ya? Iya. Atau kecermatan? Kecermatan, berarti kecermatan itu gimana? Cermat ya, bisa aja ejaannya tepat, EYD-nya sesuai. Ilmuwan yang digunakan juga Sesuai. contohnya gimana? Contohnya nih misal kita cari yang salah dulu ya. Yang salah itu contohnya gimana? Aulia membeli jeruk, koma, dan apel. Ini benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena kalau dia cuma dua, harusnya nggak usah pakai koma. Oke betul. Koma Jadi, itu kalau lebih dari dua. Oke, jadi digunakan lebih dari dua Perincian, betul. Oke. Yang benar gimana? Berarti kalau misalnya komanya sebelum dan berarti harus ada harus ada lagi. Iya. Ininya perinciannya. Buah Mangga, lain misalnya. Iya. jeruk, mangga Dan apel. Oke, ini salah ya. Ya. Ambil aja jeruk, mangga dan
Sebelum dan juga dikasih koma ya Kak ya? Iya, kalau yang dirinci lebih dari 2 dia pakai koma. Tapi kalau yang dirinci hanya jeruk dan apel, dia tidak pakai. Tidak pakai koma. Oh, oke. Oke, kemudian ada apa lagi? Aduh lupa Kak. Kelogisan. Kelogisan, oke. Kelogisan berarti dia artinya apa? Logis. Masuk akal. Logis artinya Masuk akal. akal. Dapat diterima oleh akal ya. Tuh. Contohnya gimana? Yang nggak logis ya? Nah, yang nggak logis dulu. Ibu memasak nasi. Ibu memasak nasi. Oke, ibu memasak nasi logis nggak? Enggak, soalnya kan nasi itu yang udah matang. Oke, harusnya ibu memasak beras. Oke. Menjadi nasi. Nah, berarti kan dia tentang kelogisan ya itu ya. Oke. Contohnya lagi, misalnya dia maju ke depan kelas. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau udah maju ya pasti di depan. Iya, jadi pilih salah satu saja ya. Iya. Oke. Jadi kalau yang tepat misalnya dia ke depan kelas itu udah benar. Itu juga termasuk nggak hemat ya Kak berarti? Tapi lebih ke cermat. Kalau hemat kan dia ada 2 keborosan tadi kayak para borosnya. Nah, satu lagi namanya yang ada S sama P itu? Lupa Kak. Yang ada S sama P adalah Kesepadanan. Berarti syarat dari kesepadanan itu minimal ada subjek dan predikat. Contoh kita cari yang salah dulu ya. Misalnya belajar PBM. Benar nggak? Salah. Kenapa salah? Nggak ada subjeknya. Oke, kita analisis belajar sebagai Predikat. PBM sebagai Objek. Ini kan salah ya? Iya. Tidak ada subjek. Yang benar gimana? Dikasih subjek. Oke, misalnya Ani belajar PBM. Kak itu belajarnya hurufnya kapital ya? Mas Ari ini kecil. Oke, kenapa kecil? Karena predikat. Iya, karena dia bukan di awal kalimat. Itu bagus ya, awal ya, kelihatan kakak ya. Oke, next. Saat kita ke materi berikutnya ada materi contoh kalimat efektif. Oke, kayaknya udah deh Kak. Kan sekalian di situ ya. Di sini ya. Oke. Yang imbon aja berarti Kak. Ya, imbon ya. Sekarang ya ini sebelum kalian lagi paham. Udah. Aman ya? Aman. Oke. Sekarang kita ke materi imbuhan. Imbuhan, yang ini syarat yang mudah. Ya, nomor 3-nya udah kakak kasih di sini ya, contohnya ya. Oke, imbuhan. Kalau imbuhan itu kan ada arti, sufik, prefik, konfiks ya. Kita kalau di sini dia lebih berkaitan dengan KTSB. Jadi kata dasar diawali huruf KTSB itu ada 2 kemungkinan. Ya. Yang pertama dia apa? Lebur sama tidak lebur. Ya, lebur. Yang kedua tidak lebur. Lebur apabila apa? Lebur kalau ketemu dengan huruf keduanya berupa huruf vokal. Kalau tidak lebur, huruf keduanya konsonan. Contoh huruf vokal gimana? KTSP diawali dengan huruf vokal. Sapu. Menjadi tambah mau menjadi
menyapu, menyapu ya, bukan mensapu. Kalau tidak lembur contohnya Kredit, kredit, oke. Kalau lembur menjadi mengkredit, mengkredit ya, bukan bukan mengkredit tapi mengkredit. Pak. Jadi ada ini. Iya. Nah, coba sekarang kamu temukan, cari tiga yang lembur ya. Coba nanti kamu tulis di sini. Tiga aja, masing-masing yang lembur sama tidak lembur. Coba dicari ya. Kakak kasih waktu 5 menit cukup. Cukup Kak. 5 menit beneran ya Kak? Ya. Kakak dicari dulu. Kalau udah nanti ditulis ya. Iya. Kalau baca tuh jadi apa Kak? Kalau baca kan dia nggak diawali kata SP. Oh gitu ya. Jadi yang hanya diawali kata SP ya. Iya. Kata dasarnya diawali kata SP. Oke, 3 menit lagi ya. Semangat. Aku udah Apa ya? selesai. Kalau udah tulis di depan Kak. Iya, terus di depan. Tulis ya. Yang Masing-masing 3 ya. Langsung ditulis hasilnya ya. Yang hari siang masih bisa sih jam 1. apa ya tadi ya? Ya, awalnya pakai SP. Oh. Iya. Ya, satu lagi. Dah. 3 baru kamu Kasih. Nah, jadi kita cek lagi ya. Jadi yang lembur sama enggak. Oke, udah kata pukul, tarik sama kontrol. Pukul, pendapat lingkunganmu apa lembur enggak? Lebur. Lembur. Ini halnya kapital atau kecil? Kecil. Oh, kecil ya. Nah, berarti bener ya pukul ya. Tarik menjadi Menarik. menarik.
Oke, kontrol menjadi mengontrol. mengontrol. Itu L-nya salah, Kak. Oh ini kecil ya. Nah sekarang verb berpraktik menjadi Mempraktikkan, mempraktikkan. Oke, kritik menjadi mengkritik, produksi menjadi memproduksi. Oh bener semua, Kak. Oke, Bisa. siap aku keren dasar PBM nih ya. Oke, berarti minggu depan kamu PBM udah dapat nilai yang bagus. Amin. 1000. 1000. Bismillah. Oke, nah ini materi pada sore hari ini. Ada lagi mau tanya silakan tuh? Aman sih Kak, kayaknya Kak. Aman ya? Oke. Kalau aku penasaran banget sih Kak sama yang kelogisan sebenarnya. Pengen dikasih beberapa contoh lagi gitu ya nggak? Logis sama yang logis tuh kayak gimana? Oke. Logis kan berarti dia apa? Masuk akal. Nah, logis ini dia bisa berupa misalnya nih, dia maju ke depan kelas. Maju, sudah pasti ke depan nggak? Udah pasti. Nah, kalau kamu kasih dua ini kan jadi nggak logis, nggak masuk akal. Oke, berarti contohnya apa lagi selain yang dia nggak bisa diterima oleh akal? Api terasa dingin saat disentuh. Ya, Bisa nggak? api terasa bisa. Bisa itu. Bisa. Oh. Api terasa dingin. Jadi intinya dia nggak masuk akal aja. Atau yang kalimatnya berbelit-belit juga bisa. Bertele-tele kan pernah nih kamu baca teks, kalimatnya bertele-tele kan? Nah itu juga dia susah untuk dipahami. Nggak logis juga. Saya bikin makan sepiring nasi dalam waktu 1 minggu tanpa berhenti. Itu juga bisa. Padahal pengennya tuh ngomong kalau aku tuh makan seminggu, setiap hari tuh aku makan nasi. Tapi ini jadi salah, kayak seakan-akan sepiring nasi tuh dimakan dalam waktu seminggu gitu ya contohnya. Dia konsepnya dia multitafsir gitu. Nggak langsung. Multitafsir. Oke. Jadi ada banyak makna sehingga dia nggak logis. Oke. Yang ini Aman. Harus belajar lagi sih Kak. Kalau dalam soal tuh contohnya kayak gimana soalnya Kak? KTSP. Oke. Misalnya nanti ada teks nih. Ada misalnya ada 5 kalimat. Nanti ditebelin nih kata bercetak tebal yang salah biasanya nih. Misalnya nih di kalimat 1 tuh ada memproduksi, terus mengonsumsi. Tapi kalimatnya berupa kalimat aja ya. Misalnya PT Dwi Warna sedang memproduksi pakaian. Nah, nanti yang ini ditebelin memproduksi, mengonsumsi. Kemudian yang C menyapu. Oke. Kalimat kata banyak tebal yang salah berarti yang mana? Memproduksi. Nah, itu soalnya kata bercetak tebal yang salah. Oh, berarti di teks itu dia ada banyak kata tebal. Nah, jadi 4 kata tebal itu kita disuruh cari yang mana yang salah nih gitu ya. Oh, oke. Itu di PBM sama di PPU ada semua. Ada semua. Pasti PBM sama PPU itu materinya sinkron dia. Cuma kan kalau di PPU dia nggak cuma teori doang kan, teksnya lebih diperpanjang. Kalau PBM memang teksnya pendek, tapi teori banget. Oh, teori banget penulisan yang benar gitu ya. Oke. Oke, aman ya? Aman Kak. Oke, semangat itu coba disimpulkan materi pada hari ini. Kita hari ini belajar tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang sesuai sama kaidah bahasa yang baik dan benar. Syaratnya ada 4, yaitu kehematan, kecermatan, kelogisan, sama kesepadanan. Terus bentuk-bentuk soalnya itu kita disuruh milih kalimat yang benar atau kata yang penulisannya salah. Dan itu ada di PBM sama ada di PPU. Sama aku perlu belajar yang ini juga sih Kak, yang itu yang KTSP tadi. Iya, karena di sini keluar ya, jadi harus dipelajari. Ada tipsnya nggak Kak biar aku gampang cepet hafal gitu kalimat-kalimat atau kata-kata mana yang dia tuh lembur sama enggak? Yang pertama ini poinnya KTSP. Jadi kamu harus fokus ke kata dasar di awal huruf KTSP. Tadi kan tanya membaca nih, baca ya. Baca itu kan bukan KTSP. Nah, berarti selain KTSP dia nggak lembur. Oke. Nah, jadi kan baca menjadi membaca. Kan B-nya itu nggak lembur kan? Karena bukan diawali huruf KTSP. Berarti semuanya nggak lebur kalau kecuali KTSP. Poinnya di situ aja. Sama ini kamu harus paham ini. Ini pasti ya Kak ya, nggak ada pengecualian gitu ya? Pengecualian dia kayak gini misalnya nih. Perhatian.
Biasanya yang terjebak tuh di sini perhatian. Kata dasarnya apa? Hati. Memperhatikan misalnya. Perhatian, memperhatikan. Oh, PR-nya di kata dasar ya. Kalau kita nggak tahu kata dasar kadang kejebak ya. Iya. Pasti kalau kamu nggak teliti sama ini kan jadinya memperhatikan kan? Memperhatikan, Kamu kan pasti memperhatikan kan? Mungkin kamu biasanya kan orang terjebak di sini kata dasarnya perhatian. Padahal kata dasarnya adalah hati. maka dia memperhatikan. Oke. Makanya patokannya Kata dasar. Oke kak. Oke, sudah? Yang lainnya aman? Aman kak. Oke, kalau aman kita cuma sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Iya, terima Selamat kasih. sore. Terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.